Alhamdulillah syukur pada kesempatan ini Ustadz Haji Muhammad Ghazali Al-Bukhari telah hadir bersama kita di Masjid Baitur Rahman ini. Sesaat lagi Bapak Ibu hadirin sekalian, keluarga besar Ikatan Alumni SMP Negeri 2 Palembang, acara akan dapat segera kita mulai. Sambil menunggu saudara-saudara kita, sahabat kita yang lain masih dalam perjalanan, acara langsung saja kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina ilman darajah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tergabung dalam Majelis Taklim Ikatan Keluarga Besar Alumni SMP Negeri 2 Palembang, baik yang senior maupun yang junior, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat bersama berkumpul di tempat yang sangat mulia, di hari yang mulia ini, hari Jumat. Nanti bersama-sama kita akan mengikuti acara Majelis Taklim Ikatan Keluarga Besar Alumni SMP Negeri 2 Palembang untuk yang pertama kali, yang perdana. Salam dan salawat marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, Bapak Ibu hadirin sekalian yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar Alumni SMP Negeri 2 Palembang, sudah sejak lama, sejak IKBAMI SMP Negeri 2 Palembang ini berdiri bulan Maret tahun 2022, sudah ada bidang kerohanian. Agendanya salah satu adalah majelis taklim. Namun karena waktu dan kesempatan, kesibukan di bidang-bidang yang lain, konsolidasi kepengurusan, sehingga rencana untuk mengadakan, meresmikan atau memberi nama Ikatan Keluarga Besar Alumni ini punya majelis taklim jadi agak tertunda. Nah, alhamdulillah syukur pada hari ini niat kita, maksud kita tersebut dapat terlaksana. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya majelis taklim ini, kami mewakili pengurus mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Ikatan Keluarga Besar Alumni SMP Negeri 2 Palembang yang telah memberikan semangat, memberikan support, mendukung terlaksananya acara ini. Dan kami dari pengurus merencanakan untuk kegiatan agenda daripada Majelis Taklim IKBAMI SMP Negeri 2 ini akan kita lanjutkan dan akan kita teruskan setiap 2 bulan atau paling tidak 3 bulan sekali, agar kita bisa bersilaturahmi, memperkuat, memperkokoh persahabatan kita sesama alumni. Nah, untuk itulah pada kesempatan ini kita akan mengikuti Majelis Taklim IKBAMI SMP Negeri 2 Palembang. Sahabat alumni, sebelum acara kita mulai, kami akan sampaikan Majelis Taklim pada hari ini. Tertib acaranya yang pertama nanti pembukaan, kita baca suratul Fatihah, kemudian kita akan mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang nanti akan dibacakan oleh saudara Ustadz Dindo kami Sukri Maci. Beliau sudah hadir, alhamdulillah. Setelah itu nanti kita akan mendengarkan tausiah ceramah majelis taklim yang nanti akan disampaikan
oleh Ustadz Haji Muhammad Ghazali Al-Bukhari. Nah, setelah nanti dalam perjalanan waktu tausiahnya berjalan, nanti tepat waktunya ada azan asar, kita stop sebentar, nanti kita sholat berjamaah. Setelah itu Ustadz nanti minta dilanjutkan lagi dalam kurun waktu mungkin setengah jam atau lebih. Setelah itu nanti kita isi untuk menambah wawasan dan ilmu kita. Ada sesi tanya jawab Ustadz. Jadi insya Allah mungkin kalau paling lama jam 5 itu sudah kelar insya Allah. Nah, jadi akhir setelah tausiah insya Allah kita akan lanjutkan lagi dengan doa. Sekalian Ustadz tutup dengan doa. Setelah itu baru selesai acara kita, baru kita kembali ke tempat kita masing-masing. Dan selamat kita nanti akan bertemu kembali di Majlis Taklim yang akan datang. Baik, kalau begitu kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah, Al-Fatihah al-Hazinian wa kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Kiramul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, sahabat alumni yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka dengan itu marilah kita diam, tenang, mendengarkan dengan penuh hikmah. Semoga kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kami persilakan kepada Dindo Ustadz Sukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه
له إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, syukur tadi sudah kita dengar bersama-sama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkan dapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man salaka thayran ilman sallallahu lahu tariqan ilma ila jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang menuntut ilmu maka akan dimudahkan untuk masuk surga. Nah, pada kesempatan ini mudah-mudahan kita mendapat bagian daripada berkah Majelis Taklim IKBAMI SMP Negeri 2 dengan mendengarkan hikmah-hikmah dan tausiah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Ghazali Azhar Al-Bukhari. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar Kuto beli pempek kapal selam, baliknya bungkus burgo. Ibu bapak yang jawab salam kita doakan ahli syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'da. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Pengurus, jajaran pengurus beserta anggota IKABAMI, orang tua kami, ayahanda ibunda kami, bapak ibu, saudara-saudari kami, adik-adik kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita dijumpakan Allah, kita dihadirkan Allah, dikumpulkan Allah di Masjid Baitur Rahman Bang Raya di hari Jumat yang pertama bulan September 2024 miladia, Jumat yang pertama bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian acara yang kita lakukan mulai dari rumah di Sayyidul Ayyam di hari Jumat ini sampai duduk diamnya kita di majelis ini, sampai dengan kita nanti sholat asar berjamaah dan kita pulang ke rumah masing-masing, maka mudah-mudahan akan mendapatkan pahala yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kharaja fi talabil ilm, siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut, untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji', maka Allah akan hitung dia pada saat dia mencari ilmu, duduknya dia pada saat itu, duduknya kita semua pada hari ini sebagai amal jihad fi sabilillah. Sampai kapan? Sampai kita pulang ke rumah kita masing-masing. Jadi tanggung kalau nak berjihad, laju kenian. Jangan sampai jam 5. Kalau pacak sampai alhamdulillah. Tadilah ketua Pak, ketawa Pak Ketua tadi. Kalau jam 5 kando panjang nian. Alhamdulillah. Iwak sepat, iwak gabus. Datang kawan iwak lili, ponaan nyusul iwak tempalo. Besan datang iwak parang-parang. Ceramah tu makin cepat, bagus, dosa bertele-tele. Karena kita lah nunggu lama galo. Dan kita kepengen pulang. Memang kami janji jam 2:30, mohon maaf ya. Agak-agak molor dikit. Tidak apa-apa, alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat barokah dari Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tercurah kepada keluarga, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya, termasuk kita yang hadir pada saat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kami diminta judul, ini dahsyat judulnya Pak. Dosa perselingkuhan dan menjaga keutuhan rumah tangga. Ini luar biasa. Karena dalam kehidupan ini ada 3 dosa besar. Kata Rasulullah. Yang pertama syirik kepada Allah. Yang kedua membunuh. Yang ketiga zina. Jadi kalaulah maaf dalam rumah tangga itu kadang banyak ujiannya.
Ada orang ketika berumah tangga diuji dengan pasangan hidupnya. Pasangan hidup tidak nguji, diuji dengan anaknya. Tak diuji dengan anaknya, diuji dengan wong tua mertuanya. Tidak diuji wong tua mertua, diuji oleh saudara-saudaranya. Tidak diuji oleh saudaranya, tetangganya. Tidak diuji tetangganya, kawannya. Maaf. Jadi ujian dalam kehidupan ini banyak. Tapi apapun bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita, maka jangan sampai kita terjerumus ke dalam di antara salah satu 3 dosa besar ini. Dan perselingkuhan itu ujung-ujungnya zina. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak keturunan Adam itu akan sulit dan selalu dia akan didapatkannya dengan zina dalam kehidupannya. Minimal yang pertama dia bisa berzina dengan matanya, zina mata. Yang kedua dia bisa berzina dengan mulutnya, zina mulut. Yang ketiga dia bisa berzina dengan hatinya, dengan nafsunya. Dan yang keempat, puncak daripada zina itu adalah dia berzina dengan kemaluannya. Jadi kalau nomor 1, nomor 2, nomor 3 mungkin masih belum pada puncaknya. Jadi zina mata awalnya sesuatu ini yang banyak kita dosa itu oleh karena mata. Kadang mata ini langsung turun kepada mulut. Kalau sudah mulut mulai ini hatinya bolak-balik. Ya kalau kita jingok wong lain itu Pak, maaf jingok lawan jenis itu kan dari mata dulu. Apalagi kalau sudah mulai jingok bandingkan dengan yang di rumah. Bu, oh ibu, ujian rumah tangga itu kalau ibu-ibu, ujiannya ketika dia dapat laki buntu. Karena ibu-ibu ini rata-rata Pak sulit dan berat diajak susah. Tapi kalau diajak berduit, diajak kaya, aman. Tapi ujian seorang suami laki-laki itu bukan waktu susah. Rata-rata laki-laki suami itu tahan diajak susah. Yang tidak tahan diajak kayo, seneng. Makanya ibu kalau berdoa jingok dulu lakinya. Jangan basing doa. Iya, banyak bini salah doa. Doanya tidak salah, cuma menempatkan doa itu. Jadi kalau minta laki berduit, laki kayo, pangkatnya ada, jabatannya ada, jingok dulu, wah itu kanji dah. Ya kalau kondangan kan kelihatan. Iya dah. Jadi kalau kita lagi kondangan itu kan kelihatan, ibu pun pacak ngelihat lakinya tuh kalau jingok biduan pasti jingok ibu itu dulu. Jingoknya ibu itu baru jingok biduan, begitu katik reaksi. Iya kan? Ibu-ibu ini kalau lagi susah sulit kadang diajak susah, tapi kalau diajak seneng, paling pacak Pak diajak seneng. Tapi laki-laki suami kalau susah tahan, pas seneng. Waktu Vespa buruk tahan nunggu yayu itu. Tapi begitu naik Pajero, let's gone be bygone, my love. Ujinya. Yang dulu biarlah berlalu. Ya dak. Berat Pak, mangkonya ibu kalau nak doakan lakinya jingok dulu. Kira-kira lah tahan dak dia jadi wong berduit, jadi pejabat. Sebab bu kalau tidak berduit itu maaf. Kalau Allah titipkan sedikit dengan kita mesti jujur Bapak Ibu. Potensi yang paling berat kita ini adalah ketika Allah berikan kelebihan dengan kita. Karena potensi untuk lalainya lebih besar. Kalau laki ibu tidak pejabat, pegawai biasa, baliknya jam 5. Perginya jam 7. Jelas itu. Balik pergi jam 7 balik. Tapi begitu jadi pejabat, mana pacar. Yang pegawai biasa duitnya kurang tapi balik pas waktu. Begitu dia keluar tak ketik duit, ibu tidak resah bu. Ngapo? Buntu.
Tapi begitu jabatannya lado, mulai banyak bu, balik dah lagi jam 5. Caklah nunduk-nunduk kalau ini yang bapak-bapak nih. Caknya aku nian itu ujinya kan, mikirnya itu. Iya kan? Mulai bu, rapat sana, rapat sini. Mana ya? Rapat. Kemana pak? Rapat. Padahal merah, kan? Tahu dia. Jadi hidup ini kita pasti diuji. Seorang istri ujiannya bukan ketika hidupnya itu senang, tapi ketika susah. Bisa tidak dia melewatinya? Tapi seorang suami, dia bisa pak hidup susah. Tapi dia akan diuji ketika dia sudah mulai banyak duitnya, hartonya, pangkatnya. Apalagi sudah mulai namangkonya bu, perselingkuhan itu kadang didapatkan oleh karena apa? Oleh karena kita tidak menjaga hati kita. Sehingga rusak hati ini. Ada 6 hal yang kata Imam Hasan Al-Basri itu yang kadang merusak hati kita. Apa dia 6 hal itu? Setelah pesan-pesan berikut ini. Iklan dulu ceritanya ada nih. Yang pertama, rusaknya hati kita itu yang pertama kenapa? Karena kita menganggap remeh setiap dosa yang kita lakukan. Kita berharap kaget kita bisa bertobat, pada saatnya nanti kita akan bisa Allah ampuni dosa-dosa kita. Menganggap remeh dosa, rusak bu hati kita. Ya hati-hati baik kalau reunian ma ini ketemu mantan. Kadang benih itu timbul lagi bu, mungkin ada ingat. Lah 30 tahun. Mulai dia. Panggilannya ketika SMP dulu. Apa manggilnya? Hati-hati. Ya, nian ini. Iya. Iya kalau dulu mungkin cintanya pernah ditolak. Karena waktu itu kakak itu buntu. Mana? Pak Bu, SMP sampai sekarang berubah. SMP dulu, kau ini ngapa berubah nian? Beda bu, kapu lagi kalau lah berduit. Kalau lah berduit itu berubah. Kelihatan mana yang buntu, mana yang berduit. Ngapa kau ini tidak berubah? Sudah, tidak usah tanya lagi, buntu. Tapi begitu berubah, maaf kak. Meranggap remeh dosa. Awalnya kan cuma apa? Chatting-chattingan. Akhirnya curhat-curhatan. Pas di rumah pula tidak kasih tempat curhat. Sudah rasa nyaman. Mulai buka aib. Itu kan awal nganggap biasa baik. Dia membuka aib istrinya. Dia membuka aib suaminya. Yang pada akhirnya klik. Ujung-ujungnya apa bu? Membandingkan. Jangan nganggap remeh dosa, rusak bu hati ini. Tiga menit lagi. Tidak apa-apa tadi sampai jam 5 kak ya. Nih yang nampak kak serius nih yang kakak nih. Ya. Jadi jangan pernah nganggap remeh. Kalau ada potensi dosa, segera. Apalagi kalau lah ketemu mantan itu dia udah katik laki lagi. Bini di rumah jadi tidak katik ya. Kalau Ustaz Sukri taruhlah. Iya kan? Tidak katik Mas Aida, Mas Ustaz Sukri. Kecuali tidak usah cari ke, hati-hati. Demikianlah. Ya insya Allah Pak Bu ya, 2 menit lagi. Kita tutup dulu. Kita nak sholat, asar. Mudah-mudahan setelah ini kita lanjutkan yang selanjutnya. Sampai pada puncaknya kami akan sampaikan apa yang akan didapatkan seseorang yang berselingkuh dan melakukan dosa zina. Bahwasannya inilah jati dirinya. Tapi kemudian dia pun menyadari bahwasannya dosa dia itu oleh karena apa? Oleh karena minal jinnati wan nas. Dia bisa terhindar dari godaan setan yang tidak terlihat. Tapi dari setan bentuk manusia yang nyata, ternyata godaannya lebih besar.
Akhirnya dia menanggung dosa samo-samo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hati-hati dengan dosa. Apalagi maaf, jangan sampai ini yang kita minta dijauhkan dengan Allah. Kita dijauhkan daripada kita maaf berbangga dengan dosa. Jangan pernah menantang sesuatu itu dengan dosa, karena keburukan itu akan tetap mendatangkan neraka. Kalaulah sekarang kita ada sharing, saudara kita membuka, tapi kalau pacar maaf, ya, ada aib-aib, tidak usah kita buka. Ini kami pesan baik, ya tidak usah. Tapi kalaulah untuk sharing, tolong ini jangan sampai menjadi konsumsi yang banyak. Hati-hati, karena salah satu yang akan mengotori hati kita itu salah satunya juga adalah ketika maaf kita tidak pernah menyesal, bahkan kita bangga dengan dosa yang pernah kita perbuat. Jadi kalau kita lah sudah setua ini, maaf, kita dulu pernah melawan, jagoan. Gak usah diomong ke kau kalau aku muda dulu, tangani kau lah tua be aku, gak usah. Ya, itu keburukan, lebih baik kita simpen baik. Bahkan ketika kita minta maaf Bapak Ibu dengan pasangan hidup kita juga tidak harus membuka aib kita. Aib kita itu yang boleh tahu itu cuma diri kita dan Allah. Jangan sampai aib itu membuat membuat dosa yang lebih berat lagi. Tapi pada saatnya ketika kita sudah menyampaikan itu, tapi dia belum bisa menerima kita, berarti rumah tangga itu tidak ada kepercayaan lagi. Tidak kata kepercayaan lagi. Rumah tangga yang di dalamnya tidak ada kepercayaan di antara dua pasangan itu, maka kapal itu pasti akan goyang pada saat itu atau pada saat-saat nanti, dan dia akan waktu yang akan meledak dengan sendirinya. Tinggal kita, siapapun itu, boleh memilih untuk tetap dalam kapal itu atau tetap dia keluar dari kapal itu. Itu pilihan kita. Ketika kita tidak sabar dengan kecurigaannya, ya sudah, kau dan aku end. Tapi jangan dengan berbuat yang tadi. Berarti itu nantang. Yang pada akhirnya buah dari keburukan itu pasti Allah akan kasih. Bapak Ibu, kita melihat diri kita sekarang ini dengan apa yang Allah kasih dengan dosa kita masih pacak Bapak Ibu, mungkin ngalaminya, kita masih pacak kita bertobat. Coba bayangkan kita dak kate dengan dosa kita. Dosa itu bisa Allah turunkan azabnya dengan anak kita. Nauzubillah, bersegera bertobat. Karena kita tidak pernah tahu, zina ibarat hutang yang pada saatnya nanti akan Allah tagih hutangnya itu. Mungkin kita sekarang membuat orang lain sakit hati, pada saatnya nauzubillah kita juga punya anak-anak yang akan nerusin kita. Kita tidak kata lagi di dunia, tapi kita masih dapat kabar keadaan anak kita di alam kubur kita. Nauzubillah Pak, tidak pacak lagi kita nak keluar. Kalaulah kita pacak keluar dari kubur kita, kira-kira siapa yang galak nerimo? Pas mati itu keluar ngurusi anaknya, pacak tak kira-kira? Tidak pacak. Makanya yuk bertobat bersegera. Jangan sampai kemarahan kita, marah pun sudah berdosa kalau tidak karena Allah. Apalagi ditambah marah itu dengan berbuat dosa. Bersegera bertobat. Ya, tidak usah saling menyalahkan lagi. Terima kasih. Terima kasih Tad, penjelasan Ustadz tadi. Itu ngena di aku. Yang pertama, itu jangan dibuka. Terima kasihnya. Aku baru menyadari itu dengan apa yang dijelaskan Ustadz. Tapi kalau untuk yang lain, yang kata Ustadz untuk bertobat, semenjak itu kulakukan dan aku telah merasakan apa akibat daripada itu aku sudah mulai bertobat itu. Dalam pertobatan ini, itu yang sering kutanya ke dengan ustadz lain. Kalau ngomong gampang. Betul. Gampang nian. Benar. Yang kamu ngomong ceramah mak ini.
Aku ini bukan sekali dua kali yang gawe mak ini bertobat. Cuman bertobat besar terus aku. Aku mempertahankan untuk tidak berzina itu hampir 20 tahun tak. Dari anak aku dapat anak mulai sampai anak aku umur 28 tahun. Ku pertahankan itu. Biar aku setiap malam main di dunia malam. Tapi aku tidak pernah berzina. Nah, nggak tahu aku jadi mah itu. Kita ambil singkat cerita bahwa aku telah menjalankan permohonan ampun dengan Tuhan. Dalam perjalanan permohonan ampun ini, maaf barangkali kawan-kawan sudah tahu aku sekarang lagi menjalankan. Apa yang disyariat ke, apa yang pernah diajar ke oleh kiai, apa yang pernah aku dengar dari YouTube, itu aku jalankan. Sampai-sampai aku membaca Al-Fatihah itu kan. Setiap tahajud, Al-Fatihah itu 100 kan. Kulhu 40, kulhu a'udzubillahi 40. Setiap malam aku dang mak ini tahajud terus. Kalau ustadz lain ngomong itu gampang. Aku menjalankan itu, bukan mendapat dalam arti langsung sekejap mendapatkan ini, mendapatkan ini. Itu malah cobaan lebih keras. Iya. Jadi kalau ngomong, kita sering ngomong, jangan ngomong. Kamu tidak praktek, aku praktek. Aku praktek. Sekarang aku misalnya doa malam ini minta main ini. Ini muncul, selesai. Yang ini nyuil. Nah, yang ini nyuil, baru nak selesai nyuil, yang ini datang. Misalnya aku contoh, beras habis. Baru selesai dapat beras, listrik putus. Baru selesai listrik putus, datang lagi banyu datang. Itu aku contoh. Nah ini kalau aku tidak bersabar, pecah-pecah. Nah cuman karena kita mendapatkan barangkali diterima barangkali ada sedikit banyaknya, itu diberi kesabaran dulu barangkali. Itu baik. Terima kasih Tan, sekali lagi aku. Oke. Jadi yang paling penting dalam kehidupan ini setiap apapun Allah akan berikan ujiannya. Dan setiap orang itu akan diuji sesuai dengan apa yang dia kepengenkan. Dia kepengen lepas dari zina, maka wong-wong yang ngajak dia zina makin kenceng Pak. Betul kan? Iya. Nah, tapi supaya kita bisa lepaskan segala apa yang kita inginkan kebaikan dengan diri kita, maka hilangkan diri kita dari eksistensi dunia ini. Cuman ada Allah. Kalau kita ngandalkan kekuatan kita, itulah Pak yang kadang terus datang. Karena kita tidak kuat. Dan orang itu akan didatangkan ujian itu dengan apa yang selalu dia pikirkan. Iya hati-hati. Mungkin itu buah dari apa yang selama ini kita pikirkan. Buya Hamka pernah ngomong di Amerika itu dia didatengin seseorang. Katanya di Mekah Madinah itu ada juga pelacur. Katanya itu bumi Aram tapi masih ada pelacurnya. Kata Buya Hamka, ay masa aku ke Amerika justru dak katik pelacurnya. Wanita nakal dak katik di Amerika. Uang nimbantah, tidak mungkin. Amerika negeri bebas. Apa kata Buya Hamka? Orang itu akan diuji dengan apa yang selalu yang dipikirkan dalam dirinya. Dia akan didekatkan dengan sesuatu yang ada di dalam pikirannya. Makanya untuk menghilangkan itu salah satunya buang-buang. Ya, memang godaannya makin berat Pak, betul. Betul. Ya, apalagi kita nak taat Pak. Dari wong ndak bener, pasti godaannya lebih berat. Tidak pernah masuk masjid, begitu masuk masjid pasti wong jingoi galo. Nah, apa dia tuh? Tikus angin itu. Iya kan? Berat Pak, tapi di situ ujiannya. Begitu dia sholat, mulai ada yang nginjek kakinya. Selama ini belum pernah ada nginjek kakinya. Oh diuji dia Pak. Kalau dulu diinjek kakinya, jangan. Nyenggol dikit be langsung basah. Kira-kira. Tapi kan Allah akan dekatkan ujiannya. Tapi begitu dia bisa melewati dengan kesabaran, maka nilainya pasti lebih baik dibanding uang yang ujiannya biasa
biasa bayar. Allah akan ngangkat derajat, semakin tinggi imannya, semakin berat ujiannya. Allahu a'lam. Kami kira acara MTIK Bami SMP Negeri 2 pada hari ini cukup sekian, karena rencana kita tadi sampai dengan jam 5, ini sudah tinggal berapa menit lagi akan menuju pukul 5. Terima kasih kepada Ustadz HM Ghazali Al-Bukhari, cukup banyak dan panjang lebar disampaikan, tentu hikmah yang kita dapat pun juga banyak. Mudah-mudahan dengan suasana seperti ini akan menambah hasanah dan wawasan kita tentang keilmuan, tapi ilmunya diamalkan, kata Ustadz tadi ya. Jadi untuk suasana ini agar kita dapat perlindungan dan jalan yang lurus, jalan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup acara ini dengan pembacaan doa yang langsung nanti dipimpin oleh Ustadz HM Ghazali Al-Bukhari. Kami persilakan. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sayyidil awwalin al-akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula acara Majelis Taklim IK Bami SMP Negeri 2. Maka selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat alumni, dan kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini terdapat keliruan atau kehilapan atau hal-hal yang tidak berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.